Selamat datang di channel pembelajaran ilmu-ilmu sosial oleh Ibu Ketut Yuli Astuti. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya anak-anak, dan selamat belajar. Hampir semua gejala sosial yang terjadi di masyarakat merupakan kajian sosiologi. Ruang lingkup kajian sosiologi lebih luas dari ilmu sosial lainnya. Hal ini karena sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Secara rinci, ruang lingkup kajian sosiologi sebagai berikut. Yang pertama adalah ekonomi beserta kegiatan usahanya meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua adalah masalah manajemen, yaitu pihak-pihak yang membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami warganya. Yang ketiga yaitu persoalan sejarah, berhubungan dengan catatan kronologis meliputi usaha kegiatan manusia beserta prestasi yang tercatat. Selain memiliki ruang lingkup dan kajian yang dibahas, sebagai ilmu sosiologi mempunyai objek studi, di antaranya yaitu fakta sosial, tindakan sosial, imajinasi sosial, masyarakat, realita, dan hubungan sosial. Yang pertama adalah fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir, dan berperasaan di luar individu yang memiliki kekuatan mengendalikan individu itu sendiri. Contohnya, fakta sosial berupa norma hukum. Norma hukum ini dapat mengendalikan perilaku individu, sehingga disebut sebagai fakta sosial. Objek studi sosiologi yang kedua adalah tindakan sosial. Tindakan sosial merupakan perilaku atau aksi yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, sekelompok masyarakat melakukan tindakan sosial yaitu saling bergotong royong untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Karena hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, maka disebut dengan tindakan sosial. Yang ketiga adalah imajinasi sosial. Imajinasi sosial adalah kemampuan memahami permasalahan pribadi dan sosial. Misalnya, satu orang terkena COVID merupakan permasalahan pribadi. Sedangkan jika seluruh dunia terkena COVID-19 itu merupakan permasalahan sosial. Yang keempat adalah realitas sosial. Realitas sosial adalah pengungkapan realita atau kenyataan sosial. Contohnya, ada salah satu pejabat negara yang memberikan sumbangan, tapi kenyataannya uang tersebut didapatkan dari hasil korupsi. Objek studi sosiologi yang kelima adalah hubungan sosial atau disebut dengan interaksi sosial. Hubungan sosial adalah interaksi yang saling timbal balik, saling mengirimkan dan menerima informasi. Contohnya, kelompok mahasiswa saling berdiskusi untuk menyelesaikan tugas perkuliahannya. Objek studi sosiologi yang keenam adalah masyarakat. Masyarakat adalah manusia yang hidup bersama dan mereka sadar mereka merupakan satu kesatuan karena mereka bercampur dalam waktu yang lama. Yang dipelajari dalam objek studi sosiologi dalam masyarakat adalah hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan individu dengan kelompok, hubungan kelompok dengan kelompok sosial lainnya, serta mempelajari sifat dari kelompok sosial yang beraneka ragam. Contohnya sebagai berikut.
Perbedaan interaksi sosial antara masyarakat kota dengan masyarakat desa. Ilmu pengetahuan dipelajari karena memiliki kegunaan, sama seperti sosiologi. Memiliki kegunaan di masyarakat diantaranya sebagai perencanaan sosial, penelitian, pembangunan, dan pemecahan masalah sosial. Sebagai perencanaan sosial, sosiologi mampu merencanakan dan mempersiapkan masa depan individu di masyarakat. Tujuannya untuk mengatasi masalah yang muncul saat terjadinya perubahan. Contohnya, di masa lalu masyarakat masih menggunakan tenaga hewan untuk membajak sawah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, akhirnya direncanakanlah di masa sekarang digunakan alat bantu yang lebih modern, contohnya traktor. Penggunaan yang kedua adalah sebagai penelitian sosial. Sosiologi dapat dijadikan ilmu yang menjadi kajian dalam penelitian sosial karena mempelajari fenomena sosial. Contoh penelitian sosial adalah penelitian tentang dampak COVID-19 terhadap interaksi atau hubungan kerjasama negara-negara di dunia. Gunaan yang ketiga adalah sebagai acuan dalam pembangunan. Sebagai sebuah ilmu, sosiologi mampu melakukan perubahan terencana dan terarah atau disebut pembangunan. Dalam proses pembangunan, terjalin pola interaksi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nah, pola interaksi tersebut dipelajari dalam ilmu sosiologi. Kegunaan sosiologi yang keempat adalah sebagai pemecah masalah. Adanya masalah sosial di masyarakat tidak dapat dipisahkan antara aspek yang satu dengan aspek lainnya. Dalam sosiologi, berbagai usaha dapat dilakukan untuk mengatasi masalah sosial tersebut, yaitu melalui analisis dan metode yang telah diterapkan.